Mohon maaf kelupaan untuk saya rekod untuk ini. Jadi apa nama itu Bapak sekalian tadi, kalau misalkan nih nazir wakafnya itu adalah dalam bentuk yayasan misalkan, kemudian dia menerima aset wakaf dari wakif, maka itu tidak boleh dimasukkan dalam neraca yayasan. Jadi harus dilaporkan tersendiri. Begitu juga dengan hasil-hasil penerimaan investasi dari aset wakaf itu tidak boleh dijadikan satu dengan laporan yayasan tadi. Kalau misalkan ini konteks ini adalah nazir wakafnya berbadan hukum yayasan, begitu. Itu yang pertama, Bapak-Bapak sekalian, yang harus jadi kalau misalkan di Matlaul Anwar ini nanti itu adalah nazir wakafnya itu adalah KSPPS Mawar, maka nanti harta wakaf yang diterima oleh KSPPS Mawar sebagai nazir itu harus dipisahkan dari laporan keuangan KSPPS Mawar. Jadi harus dibuat laporan keuangan tersendiri terkait dengan pengelolaan wakafnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, entitas wakaf yang memiliki investasi pada entitas lain. Jadi kalau misalkan kemarin disampaikan oleh Pak Khotib bahwasanya untuk Matlaul Anwar ini menginvestasikan ke beberapa pihak, begitu ya. Apalagi kalau misalkan itu misalkan begini, ini maksudnya adalah kalau di dalam akuntansi itu misalkan ini ada entitas wakaf ini menginvestasikan pada salah satu perusahaan, gitu ya, dan ternyata investasinya itu melebihi 50% dari total modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Maka itu menurut akuntansi, maka investasi perusahaan itu bisa menjadi bagian dari anak perusahaan dari entitas wakaf, misalkan begitu. Nah, tapi di sini disampaikan bahwasanya entitas wakaf yang memiliki investasi pada entitas lain, maka laporan keuangan entitas lain itu tidak perlu atau tidak harus dikonsultasikan dalam laporan keuangan entitas wakaf. Artinya kalau misalkan KSPPS Mawar sebagai nazir wakaf itu kemudian menginvestasikan pada yang lain, pada usaha yang lain, maka usaha itu tidak perlu harus dikonsultasikan jadi satu. Jadi terpisah sendiri-sendiri. Gitu. Jadi tidak ada proses pengendalian di sini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah transaksi yang harus dilaporkan oleh entitas wakaf dalam kaitannya laporan keuangan. Artinya di sini ketika kita itu berbicara tentang laporan keuangan, maka yang dilaporkan itu apa? Yaitu pertama adalah aspek penerimaan, kemudian pengelolaan dan pengembangan aset wakaf serta penyaluran manfaat wakaf tadi oleh nazir dan juga penyerahan aset wakaf oleh wakif. Jadi ini yang dimaksud dengan kalau kita bicara akuntansi wakaf atau kita bicara tentang pelaporan nazir wakaf, maka nanti meliputi aspek penerimaan, pengelolaan, dan hasil pengembangan aset wakaf serta penyaluran manfaat wakaf itu kepada mauquf alaih. Nah, ini yang nanti akan dibahas sebenarnya kalau kita bicara konsep laporan keuangan itu ada di situ. Nah, kemudian Bapak sekalian, kita lanjutkan. Ini adalah 5 jenis laporan keuangan nazir wakaf. Gitu. Jadi yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Ini seringkali kita sebut sebagai neraca. Ya, dulu kita sebut sebagai neraca. Sebagai neraca ini. Tapi sekarang namanya diganti laporan posisi keuangan. Kemudian ada laporan rincian aset wakaf. Laporan aktivitas ini adalah mirip seperti laporan laba rugi sebenarnya. Kemudian ada laporan arus kas dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini maksudnya apa Bapak sekalian? Ini adalah pengungkapan istilahnya atau penjelasan ya, penjelasan atas cara penyajian apa yang ada di laporan posisi keuangan sama di laporan aset wakaf ataupun laporan aktivitas dan laporan arus kas. Kalau memang harus diungkapkan.
Karena laporan keuangan itu kan sifatnya rangkuman, Bapak sekalian, sehingga supaya tidak terlalu banyak, maka dibuat rangkumannya saja di neracanya, laporan aktivitas dan sebagainya. Tapi harus dibuat rincian detailnya adalah di catatan atas laporan keuangan. Ini adalah rincian detailnya. Itu maksudnya begitu. Kemudian ini gambarannya Bapak sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang laporan posisi keuangan Nazir Wakaf, itu menyajikan aset, ya, aset, liabilitas, dan aset neto. Ini kalau di bisnis itu namanya modal gitu, modal ya. Tapi atau ekuitas. Tapi kalau di sini itu adalah aset neto, ya, aset netonya. Jadi ini kalau kita lihat di sini, yang aset ini adalah biasanya kalau kita membaca laporan posisi keuangan itu adalah bicara dari sumbernya di sini dulu, yaitu liabilitas ini adalah sumbernya, kemudian nanti digunakan untuk pengadaan aset wakaf. Jadi ini adalah aset-aset wakafnya. Kalau yang di sisi aset ini adalah aset-aset wakafnya, kemudian di sini bisa dalam bentuk wakaf temporer jangka pendek tadi atau wakaf temporer jangka panjang. Ya. Terus kemudian ini adalah aset neto. Aset neto ini sebagai bagian dari hasil pengembangan wakaf, ya, hasil pengembangan wakafnya, gitu. Jadi semakin bagus pengembangan wakafnya, maka nanti jumlah aset netonya akan meningkat dari tahun ke tahun. Jadi artinya aset wakafnya itu selalu berkembang, begitu. Nah, sedangkan laporan rincian wakaf ini itu adalah untuk melihat bagaimana perkembangan dari aset wakaf yang dikelola oleh Nazir tadi. Karena itu kenapa di dalam pengelolaan aset pengelolaan wakaf ini, aset wakaf itu harus dipisahkan dengan asetnya Nazir tadi. Jadi kalau Nazirnya dalam bentuk yayasan, dalam bentuk koperasi, maka harus dipisahkan itu. Karena itu di sini akan kita lihat perkembangannya. Di sini adalah nilai wakafnya, nilai aset wakafnya. Kemudian yang sisi tengah ini itu adalah hasil pengelolaannya. Artinya itu di sini adalah hasil investasi, istilahnya investasi atas aset wakaf tadi. Sehingga nanti itu bisa kita lihat berapa jumlah terakhirnya, itu berkembang atau tidak. Karena kalau kita lihat hasil investasi itu kan hasil investasi wakaf ini itu kan bisa pertama adalah 10%, ya 10% itu maksimum, ya maksimum 10% itu untuk nazir wakaf, ya. Kemudian kalau tidak salah minimal 50% itu adalah untuk mauquf alaih, artinya disalurkan manfaatnya itu. Kemudian sisanya itu bisa dibuat untuk cadangan. Nah, disinilah sebenarnya cadangan. Cadangan itu maksudnya ditambahkan sebagai bagian nilai penambah aset wakafnya tadi. Ini yang dimaksud dengan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tadi. Kemudian berikutnya tentang laporan aktivitas, ya. Di sini adalah menyajikan aktivitas Nazir di dalam penerimaan wakaf semuanya di sini, terutama adalah penerimaan wakaf, ya. Kemudian terkait dengan dampak pengukuran ulang aset wakaf. Ini maksudnya adalah beberapa aset wakaf itu memiliki nilai yang bisa naik, bisa turun begitu. Ya, misalkan logam mulia gitu, itu kan pasti ada kenaikan. Karena pada saat pertama kali diterima itu wakaf itu kan dinilai berdasarkan nilai perolehannya. Nah, nanti setelah itu berkembang, nah selisih nilainya itulah itu yang dimaksud dengan dampak pengukuran ulang atas aset wakaf ini. Jadi supaya nampak aset wakafnya memang berkembang secara nilai. Jadi kalau misalkan punya wakaf dalam bentuk logam mulia, itu kan nilainya akan naik terus. Maka itu harus disesuaikan nantinya nilainya itu dari tahun ke tahun supaya menunjukkan nilai sesungguhnya begitu. Maka disinilah muncul yang namanya dampak pengukuran ulang aset wakaf. Kemudian nanti di sini ada penjelasan atau penyajian tentang pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Di sini adalah terkait dengan hasil yang diperoleh dari pengembangan aset wakaf atau investasi dan sebagainya seperti itu. Ini. Kemudian baru di sini adalah digunakan untuk mauquf alaihnya. Jadi dari hasil pengelolaan wakaf ini kemudian disalurkan ke mauquf alaih tadi.
Ya, bisa berupa kegiatan ibadah, pendidikan, sebagainya. Ini sangat menyesuaikan dari tujuan pertama kali wakaf itu dikumpulkan begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan laporan aktivitasnya, begitu. Kemudian kita bicara tentang aset wakaf. Jadi pertama di sini yang bisa dimasukkan di dalam neraca nazir itu adalah hanya aset wakaf yang telah diwakafkan melalui ikrar wakaf. Jadi kalau misalkan ada aset wakaf, sudah dimanfaatkan ya asetnya tadi, tapi belum diikrarkan dalam ikrar wakaf, gitu ya, artinya belum ada surat akte ikrar wakafnya tadi, maka itu tidak bisa dimasukkan dalam neraca nazir. Nah, jadi karena belum dianggap berpindah hak dan kewajibannya itu belum berpindah dari wakif ke nazir, gitu ya, sehingga baru bisa diakui dalam neraca nazir itu kalau sudah ada akte ikrar wakafnya, begitu. Kemudian aset wakaf itu dapat berupa aset tidak bergerak dan aset bergerak, maksudnya ini aset yang bisa berpindah tangan ataupun yang tidak mudah dipindah tangankan atau diperjualbelikan, begitu ya. Kemudian aset ini harus dikelola dan dikembangkan oleh nazir sesuai dengan tujuan dan fungsi dan peruntukannya. Saya rasa ini jelas. Nah, ini yang paling penting, aset wakaf itu tidak dapat dijadikan jaminan ataupun dijual atau dihibahkan dan lain kecuali diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini makanya kemudian kenapa ketika yayasan itu sebagai nazir kemudian punya aset wakaf, nah aset wakafnya tidak boleh, misalkan yayasan tadi itu memiliki mengajukan pembiayaan ke bank, gitu ya, mengajukan pembiayaan bank kemudian dijadikan jaminan aset wakafnya itu untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan misalkan gitu. Nah itu yang itu tidak diperkenankan, gitu ya. Nah itu terkait dengan aset wakaf. Kemudian ada yang kemarin sempat didiskusikan itu tentang aset wakaf temporer. Jadi di sini yang dimaksud dengan aset wakaf temporer ini adalah wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazir untuk dikelola dan kembangkan dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak, kemarin sudah dicontohkan misalkan ada deposito, kemudian ada rumah atau yang lainnya begitu. Ini yang disebut dengan wakaf temporer. Gitu. Nah, nanti hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf temporer itu akan selama jangka waktu yang disepakati tadi, maka itu bisa diperuntukkan untuk mauquf alaih. Gitu. Nah, catatannya di sini adalah wakaf temporer ini tidak boleh diakui sebagai aset di dalam neracanya nazir. Gitu. Kenapa? Karena itu harus dikembalikan nantinya. Nah, baik itu dalam bentuk wakaf temporer barang bergerak maupun tidak bergerak, maka itu dianggap sebagai kewajiban yang harus dikembalikan. Tidak boleh diakui sebagai aset wakaf. Ya, karena sifatnya temporer tadi. Tetapi untuk hasil pemanfaatan aset wakaf tadi itu boleh diakui sebagai bagian penerimaan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tadi yang bisa dipergunakan untuk mauquf alaih, gitu. Nah, terkait dengan hasil pengelolaan dan pengembangan, jadi di sini yang dimaksud dengan hasil pengelolaan dan pengembangan ini merupakan adalah tambahan manfaat ekonomis ya dari berbagai macam bentuk penghasilan dari aset wakaf tadi. Nah, di sini nanti dasar tadi kan saya sebutkan 10% maksimum bisa untuk nazir, kemudian minimal 50% untuk mauquf alaih, kemudian sisanya itu bisa untuk cadangan, gitu ya, atau bisa digunakan untuk menambah aset wakaf yang ada. Ya, maka itu perhitungannya penambahan tadi, misalkan dikalikan 10% untuk nazir, misalkan gitu ya, maka itu harus berdasarkan hasil neto. Hasil netonya, bukan hasil kotornya, tapi hasil netonya, yaitu penghasilan dikurangi dengan beban-beban yang terkait. Gitu. Ya, terkait dengan investasinya tadi, hasil investasi tadi. Kalau misalkan ada beban biaya yang harus dikeluarkan ketika melakukan pengelolaan dan pengembangan tadi. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian punya aset diberikan rumah gitu ya, diberikan atau ruko lah ya, ruko diwakafkan temporer begitu ya, diberikan ke nazir gitu ya. Terus kemudian
selama jangka waktu 10 tahun misalkan begitu. Kemudian sama nazir ini disewakan, ya, disewakan kembali gitu ya, disewakan ke orang yang memiliki keinginan untuk menyewa ruko tadi. Nah, kemudian nanti nazir akan mendapatkan pendapatan sewa tadi. Nah, mungkin dalam perjalanan tadi ruko itu kan butuh perbaikan-perbaikan ya, perbaikan-perbaikan yang itu ditanggung oleh nazir sebagai pemberi sewa. Nah, nanti pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh nazir tadi selama masa sewa tadi karena memelihara aset tadi, maka pendapatan sewa totalnya tadi dikurangi dengan biaya-biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh nazir tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan hasil netonya. Itu yang kemudian hasil neto itu bisa disalurkan ke mauquf alaih ataupun diberikan tadi maksimum 10% ke nazir wakaf, kemudian sisanya bisa digunakan untuk menambah nilai dari aset wakaf atau bisa digunakan untuk mendapatkan aset wakaf yang lain. Jadi misalkan ini dalam bentuk wakaf temporer, kemudian ada sisa dana tadi, hasil pengelolaan wakaf temporer tadi ada sisa dana, itu kemudian diwakafkan, artinya berarti dalam bentuk wakaf uang. Gitu. Jadi dari wakaf temporer dalam bentuk ruko tadi, kemudian nanti hasil sisanya itu bisa muncul wakaf baru, yaitu wakaf uang, gitu ya, wakaf uangnya. Nah, cuma ini harus nanti mungkin Bapak Ibu sekalian yang lebih paham tentang masalah fikihnya, apakah harus diikrarkan kembali atau tanpa ikrar tapi langsung otomatis bisa menjadi aset wakaf lah, itu mungkin yang nanti isu yang lain itu ya, isu yang lain terkait dengan aspek kesesuaian syariahnya gitu. Kemudian ini yang dimaksud adalah selisih pelepasan atas aset wakaf yang bersumber dari aset wakaf merupakan bagian hasil dari pengelolaan dan pengembangan. Ini yang saya maksud tadi ketika hasilnya ini kemudian bisa menghasilkan satu aset wakaf baru, ya maka itu bisa diakui sebagai hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Yang bukan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf ini, misalkan hasil pengukuran ulang atas aset wakaf. Ya, contohnya tadi misalkan punya emas gitu ya, wakaf dalam bentuk emas gitu ya, kemudian ternyata awalnya diterima nilainya 1 juta, kemudian dalam setahun ternyata naik jadi 2 juta, maka selisihnya itu tidak bisa dianggap sebagai hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf gitu ya. Begitu juga dengan selisih pelepasan aset ini, maksudnya kalau terjadi jual beli aset tadi, maka itu pemindahan ya, pertukaran aset tadi, maka itu tidak bisa dianggap sebagai pelepasan aset gitu. Kemudian terkait dengan imbalan nazir tadi yang saya sampaikan tadi, misalkan 10% ya, imbalan nazirnya 10%, itu adalah dari hasil neto, bukan dari bruto pengelolaan tadi. Jadi harus neto dulu. Artinya dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nazir ini dalam mengelola investasi tadi gitu. Itu jadi harus neto, dari netonya, dan itu neto dan harus dalam bentuk kas atau setara kas. Jadi tidak boleh misalkan belum diberikan ya, artinya misalkan ada hasil investasi tapi belum bisa direalisasikan menjadi kas, maka itu tidak boleh dijadikan dasar untuk imbalan nazir gitu ya. Jadi harus nunggu sampai betul-betul terrealisasi dalam bentuk kas. Bahasa akuntansinya ini seringkali disebut dengan harus cash basis ya, harus dalam bentuk uang kas, tidak boleh dalam bentuk accrual, misalkan dalam bentuk piutang dan sebagainya. Contohnya kalau kita misalnya menjual barang secara kredit, itu kan biasanya ditulis kita memiliki penjualan sekian gitu, padahal kita belum menerima uangnya tapi kita akui sebagai penjualan. Nah, itu namanya adalah secara accrual. Nah, itu tidak boleh. Misalkan kita menjual barang secara kredit 10 juta kemudian, nah itu tidak boleh diakui sebagai nanti persentasenya sebagai imbalan nazir, tidak boleh karena itu belum diterima secara kas. Lain kalau kita menjual barang 10 juta tunai begitu ya, maka itu bisa diakui sebagai hasil neto dari penjualan tadi begitu. Itu untuk imbalan nazir. Kemudian terkait dengan manfaat wakaf, manfaat wakaf ini itu harus disalurkan sesuai dengan tertuang dalam akte ikrar wakaf. Jadi memang nanti di dalam akte ikrar wakafnya itu harus tertulis manfaatnya itu mau diberikan untuk siapa. Kalau misalkan wakaf itu, aset wakaf itu akan dikembangkan begitu dan memberikan manfaat gitu.
Kemudian jika disalurkan pada pihak lain yang tidak tertuang dalam ikrar wakaf, maka entitas wakaf dianggap belum menyalurkan manfaat wakaf. Jadi kalau belum hasil investasi tadi, misalkan dalam bentuk wakaf uang, kemudian hasil investasi wakaf uang tadi itu tidak disalurkan sesuai dengan tujuannya, yang misalkan awalnya adalah untuk beasiswa, kemudian disalurkan untuk yang lain ya. Nah itu berarti dianggap belum tersalurkan aset manfaat tadi. Nah, lalu apa yang disalurkan dianggap sebagai apa? Bisa dianggap sebagai pengeluaran lain ya, ataupun dianggap sebagai hal kewajiban yang harus tetap dilaksanakan. Artinya begini, artinya di situ bahwasanya penyaluran manfaat wakaf yang tidak sesuai dengan akte ikrar wakafnya itu dianggap bukan sebagai penyaluran manfaat wakaf begitu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu sekalian pengantar dari saya terkait dengan laporan keuangan aset wakaf. Mungkin untuk detailnya selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Vicky Fendi terkait dengan perhitungannya begitu ya, transaksinya, jurnalnya bagaimana begitu ya, seperti apa. Nah, nanti akan disampaikan. Mungkin nanti kita gabung jadi satu aja diskusinya antara laporan keuangan dengan setelah Pak Vicky menyampaikan materinya. Silakan Pak Vicky untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Noven atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya share dulu ya Pak. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tentang analisis transaksi keuangan nazir wakaf. Kita akan mencoba mengira-ngira kira-kira transaksi apa saja yang mungkin terjadi pada lembaga wakaf, terutama di Ponpes Mathalul Anwar. Dari pertemuan yang kemarin, kita mungkin sudah bisa mengira-ngira sekilas apa yang bisa kita lakukan untuk membuat jurnalnya dan lain-lain. Mungkin pembahasan saya ini sangat teknis kepada akuntansi. Bagi yang memiliki background akuntansi, insya Allah lebih mudah paham. Tapi bagi yang belum memiliki background akuntansi, mari kita bahas secara perlahan-lahan. Seperti yang kita ketahui, persamaan dasar akuntansi wakaf itu sangatlah berbeda dengan persamaan dasar akuntansi komersial secara umum. Kalau akuntansi komersial itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, maka untuk akuntansi wakaf adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan aset neto. Jadi aset neto adalah hasil kelebihan dari pengelolaan aset wakaf. Jadi ketika ada kelebihan dari pendapatan wakaf dikurangi dengan beban, maka kelebihannya akan kita jadikan sebagai pertambahan pada aset neto. Adapun aset wakaf bisa mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Noven, ada banyak contohnya, terutama diantaranya adalah kas, surat harga, piutang, dan aset tetap. Kewajiban kita bisa memiliki, nazir wakaf bisa memiliki hutang jangka pendek, jangka panjang, wakaf temporer. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau nazir wakaf menerima wakaf yang jangka waktunya itu temporer, tidak dimiliki selamanya, maka harus kita klasifikasikan. Ada orang yang menyerahkan katakanlah rumah singgahnya untuk dikelola oleh nazir wakaf selama kurun waktu 5 tahun katakanlah. 5 tahun itu dianggap sebagai jangka panjang karena lebih dari 1 tahun, maka akan diklasifikasikan sebagai wakaf temporer jangka panjang. Itu dianggap sebagai kewajiban. Tetapi kalau ada seseorang yang menyerahkan katakanlah sukuk, dia punya sukuk untuk kemudian diserahkan kepada pihak nazir, dipinjemin berarti sukuk ini sifatnya untuk diambil manfaatnya, yaitu return atau imbal bagi hasil atau ujroh dari sukuk dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, maka sukuk tersebut tetap dicatat oleh nazir, tetapi akan diklasifikasikan sebagai wakaf temporer jangka pendek. Adapun aset neto nanti rumusnya adalah aset neto awal ditambah dengan penerimaan dikurangi dengan pengeluaran, maka akan menghasilkan yang namanya aset neto akhir. Aset neto akhir ini adalah total akumulasi dari keseluruhan aset neto yang diperoleh oleh nazir wakaf mulai dari awal berdiri sampai
sampai laporan keuangan yang terakhir. Di sini kita memiliki beberapa akun ya, akun aset. Akun aset seperti yang kita ketahui akan bertambah. Kalau bertambah kita taruh di posisi debit, tapi kalau berkurang kita taruh di posisi kredit. Adapun akun kewajiban dan aset neto itu kalau melakukan pertambahan, kalau terdapat pertambahan maka kita taruh di posisi kredit, tetapi kalau terjadi penurunan berkurang maka kita taruh di posisi debit. Jadi untuk kewajiban dan aset neto saldo normalnya adalah sama. Kemudian pada laporan aktivitas kita memiliki dua akun yaitu penghasilan dan beban. Penghasilan kalau bertambah kita kredit, kalau berkurang kita debit. Beban kalau bertambah kita debit, kalau berkurang kita kredit. Mungkin nanti akan lebih jelas nanti ketika saya akan menyampaikan ilustrasi transaksinya. Ini langsung saja kepada ini tadi pengakuan saya pikir sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Noven. Ini contoh-contoh laporan aktivitas keuangan. Di sini ada akun-akunnya, tadi juga disampaikan oleh Pak Noven. Ini adalah contoh dari laporan nazir wakaf dari Puspas Universitas Airlangga. Sebelum kita bahas laporan ini, mari kita simak dulu contoh studi kasus yang akan saya paparkan. Nah, saya membuat studi kasus di Excel, paling tidak terbagi menjadi 3 transaksi besar, yaitu transaksi penerimaan wakaf, baik itu wakaf yang sifatnya permanen maupun temporer, kemudian transaksi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, dan terakhir adalah transaksi penyaluran manfaat wakaf. Yang pertama adalah akuntansi penerimaan wakaf. Ingat di sini catatan jurnal di sini adalah jurnal bagi entitas pelaporan, yaitu dalam hal ini adalah si nazir wakaf. Contoh, penerimaan wakaf permanen yang jumlahnya itu tunai, yang diterima secara tunai, bukan berupa barang dan lain-lain. Contoh, Ponpes Matoliul Anwar menerima wakaf tunai dari seorang alumni PBSB, karena tadi kemarin disampaikan oleh Pak Hotip, salah satu alasan berdirinya wakaf tunai ini adalah karena tadi untuk menampung tadi alumni PBSB yang memiliki kecukupan karena dia mengabdi di luar pesantren, dia diminta untuk memberikan semacam wakaf tunai. Maka bagaimana kalau Ponpes? Karena kalau kita lihat di Ponpes Matoliul Anwar selama ini catatan penerimaannya itu ya seperti hanya daftar saja. Jadi Bapak ini wakaf sekian juta pada tanggal sekian. Bapak ini jadi itu hanyalah daftar. Tetapi kita tidak bisa mengenerate atau membuat suatu laporan keuangan yang seperti yang seperti contoh Puspas Uner yang tadi saya sampaikan dengan cara seperti itu. Kita harus mengubahnya menjadi jurnal. Nah, jurnal tersebut yang paling bentuk sederhana kita bisa membuatnya dalam format Excel, tetapi nanti mungkin Pak Noven punya kebijakan tersendiri, apakah Excel ataukah dalam sistem aplikasi tertentu. Ini contoh ya, contoh Ponpes Maru menerima wakaf tunai dari seorang alumni PBSB sebesar 5 juta, maka kita akan mencatat sebagai debitnya adalah kas, karena kasnya mengalami pertambahan. Kas itu adalah aset. Aset ketika dia bertambah, maka harus kita debit. Maka kasnya kita debit sebesar 5 juta. Kemudian sisi kreditnya adalah penerimaan wakaf permanen. Kenapa penerimaan wakaf permanen? Karena penerimaan wakaf permanen ini adalah akun kelompok penghasilan. Penghasilan itu kan kalau bertambah, maka kita taruh di posisi kredit. Kalau bertambah kita taruh di posisi kredit. Maka ketika menerima wakaf permanen berupa kas, maka kita catat di posisi kredit sebesar 5 juta. Kas pada mohon maaf, slide-nya nggak jalan, Pak. Oh, ngapunten. Oke. Sudah terlihat ya, Pak? Ya, oke, ya. Oke, maaf. Mungkin agak besar sedikit, Pak Vicky. Baik. Oh, apakah cukup, Pak? Ini maksimal sepertinya. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin saya ulang sedikit lagi ya, Pak. Ya, karena tadi tidak tersampaikan. Ada 3 kasus besar, ada 3 transaksi besar untuk wakaf, yaitu akuntansi penerimaan wakaf yang pertama.
Yang kedua adalah akuntansi untuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Dan yang terakhir adalah akuntansi untuk penyaluran manfaat wakaf. Jadi kembali ada beberapa contoh pada penerimaan wakaf. Saya bagi menjadi beberapa, yaitu penerimaan wakaf yang permanen maupun penerimaan wakaf yang temporer. Contoh penerimaan wakaf permanen dalam bentuk wakaf uang, yaitu wakaf tunai. Contoh di sini Ponpes Matul Anwar menerima wakaf tunai dari seorang alumni PBSB sebesar 5 juta. Maka kita harus analisis, oh dapat uang 5 juta, berarti uang ini adalah kelompok aset. Aset itu bertambah. Aset bertambah secara rumus akuntansi, maka harus kita debit. Maka kas harus kita debit. Kemudian apa sisi kreditnya? Sisi kreditnya adalah penghasilan, ya kan. Penghasilan yang diterima oleh nazir wakaf itu dalam bentuk penerimaan wakaf permanen. Maka akan kita catat sebagai penerimaan wakaf permanen dan itu berupa kas sebesar 5 juta. Jadi kas ini akan masuk di laporan posisi keuangan, tetapi penerimaan wakaf permanen ini adalah akun dari kelompok laporan aktivitas. Jadi satu jurnal tetapi nanti muaranya akan berbeda. Yang satu ke laporan posisi keuangan atau neraca, satunya lagi laporan aktivitas. Bagaimana kalau Ponpes Mawar menerima wakaf berupa 1 buah sepeda motor, bukan cash, dari seorang donatur? Sepeda motor tersebut ditaksir memiliki nilai wajar sebesar 15 juta. Jadi nilai wajar adalah nilai pada saat aset tersebut diterima. Itu harus ditaksir kalau asetnya berupa non-tunai. Katakanlah memiliki 15 juta, maka kita catat sebagai aset tetap atau sebagai kendaraan, monggo terserah nama akunnya bisa disesuaikan, fleksibel. Kemudian kreditnya adalah penerimaan wakaf permanen. Karena sama halnya tadi dengan kas, sepeda motor tersebut tidak perlu dikembalikan lagi, sudah dipasrahkan oleh donatur untuk dimiliki oleh Ponpes. Dan bagaimana kalau Ponpes menerima wakaf berupa suku tabungan? Katakanlah ada donatur yang memiliki suku tabungan itu disedekahkan kepada Ponpes yang nilainya 20 juta, maka kita catat. Jadi kreditnya semuanya sama, penerimaan wakaf permanen, cuma nanti debitnya yang berbeda karena memang aset yang diwakafkan itu berbeda. Maka kita akan catat sebagai surat berharga. Karena masuk ya suku tabungan, saham itu akan kita kategorikan sebagai surat berharga atau investasi. Bagaimana kalau penerimaan wakafnya adalah temporer? Ini Ponpes Mawar menerima wakaf tunai temporer dengan durasi 3 tahun dari seorang alumni PBSB sebesar 20 juta. Jadi beda dengan yang pertama. Yang pertama itu sudah tidak usah dikembalikan lagi 5 juta wakaf tunai. Tapi kalau ini diwakafkan 20 juta selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, maka Ponpes Mawar harus mengembalikan lagi uang 20 juta tersebut karena wakafnya temporer. Jadi Ponpes Mawar diharapkan bisa mengoptimalkan 20 juta tersebut untuk mendapatkan return atau mendapatkan ujroh, mendapatkan hasil dari pengelolaannya. Maka apa konsekuensinya di jurnal akuntansinya? Maka debitnya tetap kita catat sebagai kas karena si nazir wakaf menerima cash tersebut, tetapi kreditnya tidak kita catat sebagai penerimaan wakaf permanen sebagaimana yang tadi 5 juta. Tetapi kita catat sebagai kewajiban atau liabilitas wakaf temporer jangka panjang. Mungkin itu yang seperti di laporan Puspas juga kalau saya boleh kembali ke laporan Puspas. Jadi di laporan posisi keuangan itu ada wakaf temporer jangka panjang. Jadi tidak masuk di tidak masuk di laporan aktivitas, tidak masuk di sini, tidak masuk di laporan aktivitas kita catat sebagai penerimaan wakaf permanen, tidak. Tetapi kita catat di laporan posisi keuangan sebagai wakaf temporer jangka panjang atau liabilitas jangka panjang lain. Saya kembali ke sini. Bagaimana kalau penerimaan wakaf temporernya dalam bentuk non-tunai? Nah, let's say ini Ponpes Mawar menerima wakaf berupa lahan pertanian produktif. Tapi ini temporer dengan durasi 5 tahun dari donatur sekitar pondok. Lahan pertanian tersebut ditaksir memiliki nilai wajar sebesar 100 juta. Ini sama case-nya seperti halnya UNER yang menerima Gria Khadijah kemarin ya. Jadi menerima wakaf temporer berupa rumah untuk kemudian dikelola menjadi rumah tahfidz. Maka pengakuannya
nazir akan mencatatnya sebagai aset tidak lancar lainnya. Jadi kita tidak kategorikan sebagai aset tetap karena memang asetnya tidak kita miliki secara tetap, tapi secara temporer, tapi kita catat sebagai aset tidak lancar lainnya. Adapun kreditnya adalah wakaf temporer jangka panjang karena itu adalah sebuah liabilitas kewajiban. Nah, bagaimana kalau sekarang Ponpes Mawar menerima wakaf berupa 100 lot saham Bank Syariah Indonesia. Ini kalau kita case ada sahamnya ya. Dengan durasi 3 tahun dari seorang wakif. Nah, ini adalah wakaf saham. Sekarang kan sudah ada fatwanya untuk wakaf saham. Jadi donatur wakif dia punya 100 lot saham Bank Syariah Indonesia, dia wakafkan kepada Ponpes Mawar, tetapi temporer. Setelah 3 tahun saham tersebut harus dikembalikan lagi kepada wakif. Kita asumsikan harga saham BSI per hari kemarin itu sekitar 1.800 per lembar. Jadi kalau satu lot itu adalah 100 lembar, maka satu lot adalah 180.000. Ini 100 lot, berarti 180.000 kali 100, setara dengan 18 juta. Maka kita catat sebagai surat berharga, oke di sini. Kemudian kreditnya adalah wakaf temporer jangka panjang. Jadi semuanya adalah masuk liabilitas. Bagaimana kalau ada pinjaman dari pihak berelasi? Ya, let's say kasusnya adalah dikarenakan keterbatasan kas yang tersedia, Ponpes Mawar memperoleh pinjaman dari salah satu pengasuh sebesar 10 juta untuk melakukan penanaman pada lahan wakaf pertanian temporer. Jadi ini, lahan wakaf yang diterima ini membutuhkan biaya untuk dilakukan penanaman, kan katakanlah. Tapi tidak ada dana, misal. Maka dipinjami oleh pengasuh sebesar 10 juta. Maka nanti Ponpes akan mencatatnya sebagai kas karena menerima pinjaman tadi kas bertambah, tetapi ada hutang juga bertambah. Hutang itu masuk kelompok kewajiban. Hutang itu kalau bertambah maka akan ditaruh di posisi kredit. Maka di sini kita tulis sebagai hutang pihak berelasi. Kenapa dikatakan berelasi? Karena memang ada relasi antara nazir dengan pihak yang memberikan pinjaman. Dalam hal ini pengasuh. Karena pengasuh memiliki kontrol terhadap nazir maupun pondok pesantren. Beda kalau tidak memiliki kontrol apapun, maka kita kategorikan sebagai hutang pihak ketiga. Mungkin ini sama juga dengan di laporan keuangan Puspas Uner. Nah, di sini kita lihat di laporan posisi keuangannya ada akun hutang pihak berelasi, ada akun hutang pihak ketiga. Bedanya di sini kalau hutang pihak berelasi itu dia yang memberikan pinjaman itu memiliki pengaruh, memiliki kontrol, memiliki kedekatan secara famili, kekeluargaan atau yang lain-lain. Ada beberapa kriteria untuk dikategorikan sebagai pihak berelasi. Kalau tidak memenuhi kriteria maka kategorikan sebagai hutang pihak ketiga. Mungkin di sini satu transaksi besar yang pertama. Transaksi yang kedua adalah transaksi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Nah, bagaimana kalau Ponpes Mawar kemudian mengelola? Dari pengelolaan tersebut, Ponpes Mawar menerima pendapatan bersih dari penjualan hasil pertanian. Jadi Ponpes Mawar tadi mengelola lahan pertanian, sudah ditanam, sudah dipanen, kemudian dijual, kemudian mendapatkan hasil bersih sebesar 12 juta. Maka dicatat sebagai kas bertambah, tetapi kreditnya adalah pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Jadi tidak lagi dimasukkan sebagai penerimaan wakaf permanen, tidak. Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tetap masuk kelompok penghasilan, tetapi dinamakan dengan pengelolaan pengembangan aset wakaf agar terpisah antara pokok harta wakaf dengan hasil dari pengelolaan harta wakaf. Ini sama seperti contoh dari laporan ilustrasi laporan keuangannya. Di sini kita bisa lihat ada penerimaan wakaf permanen, ini adalah pokok harta wakaf, ada pengelolaan pengembangan aset wakaf. Jadi hasil yang diperoleh dari pengelolaan pokok aset wakaf ini kita catat secara terpisah agar menjadi jelas nanti. Karena nanti
Keperluannya apa? Karena nanti ketika kita memberikan penyaluran manfaat, jadi setiap secara berkala entah 1 semester atau setiap tahun, nazir wakaf melakukan penyaluran manfaat wakaf, maka yang bisa disalurkan adalah dari hasil pengelolaan ini. Tidak dari hasil penerimaan wakaf permanen, tapi dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Makanya ini harus dipisah agar jelas. Berarti kalau di sini misal total 18 dan 31 51 juta, berarti yang bisa ditasarrufkan, yang bisa disalurkan kepada mauquf alaih penerima manfaat wakaf adalah ya sebesar maksimal adalah 51 juta, tergantung bagaimana policy atau kebijakan dari nazir wakaf. Kemudian bagaimana kalau Ponpes Mawar menerima pendapatan ujroh, kupon, suku, tabungan sebesar 2 juta. Nah itu katakanlah dia invest kepada suku, maka mendapatkan ujroh atau return atau imbal hasil, maka kita catat sebagai kas pada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Di sini rinciannya adalah investasi. Di sini sama saja sebenarnya akunnya adalah pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Cuma nanti rinciannya saja yang berbeda. Kalau dari hasil yang panen tadi kita kategorikan sebagai pendapatan usaha, kalau dari suku tadi kita kategorikan sebagai investasi. Nah, bagaimana kalau Ponpes Mawar menerima pembagian SHU, bagi hasil dari investasi sektor real di toko basmalah sebesar 25 juta katakanlah. Maka jurnalnya sama, kas pada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Cuma di sini kita kategorikan sebagai pendapatan bagi hasil. Sama juga dengan di UNER, ini kan satu topik ya, satu judul pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, tapi ada rinciannya, ada pendapatan investasi, ada penjualan, ada pendapatan kriadija. Nah sama nanti kalau kita bikin ilustrasi laporan aktivitas, kita juga bisa membuat pendapatan usaha, investasi, pendapatan bagi hasil, dan investasi lagi sama seperti ini. Ini bagaimana kalau Ponpes Mawar menerima pembagian dividen. Nah, jadi sudah jurnalnya satu, cuma nanti rinciannya beda. Menerima penjualan, menerima ujroh, menerima SHU bagi hasil, menerima dividen saham, semuanya jurnalnya sama. Bagaimana kalau dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf tersebut itu kemudian dibelikan lagi suku, diberikan di sini Ponpes Mawar menambah portofolio surat berharga yang dimiliki dengan membeli suku retail SR 014 sebesar 2 juta. Maka jurnalnya surat berharga pada kas. Dan bagaimana kalau penjualan suku berharga dari hasil ujroh suku? Dan ini beda, kita Ponpes Mawar menjual 50% suku retail yang dimiliki di pasar sekunder dengan harga 102% dari harga pembelian awal. Jadi di sini istilahnya nazir itu akan memperoleh kenaikan harga sukuk atau bahasa teknisnya disebut dengan capital gain. Nah, capital gain itu kita catat secara terpisah sebagai pengelolaan pengembangan aset wakaf. Sukunya ada 2 juta, dijual 50%-nya, berarti 1 juta. Sehingga surat berharga yang 2 juta, yang semula debit kita kreditkan 1 juta. Tetapi kas yang diterima adalah 1 juta 20.000. Kenapa? Karena harga jualnya adalah 102% dari harga awal. Karena terjadi apresiasi, terjadi kenaikan harga. Maka kita catat di sini keuntungannya sebesar 20.000. Nah, bagaimana kalau terjadi pengukuran ulang atau revaluasi tadi yang disampaikan oleh Pak Noven, maka kalau pada akhir tahun kemudian perusahaan masih memegang sukuk dan sukuknya ternyata ditutup pada harga 103% dari harga pembelian awal, maka jurnalnya adalah tidak pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, tetapi kita catat sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf sebesar 30.000. 30.000 dari mana? Dari 3% ini. 103% dari harga pembelian awal. Berarti terjadi kenaikan 3%, ya kan? 3%. 3% dari 1 juta, sukunya 2 juta, dijual 1 juta, berarti sisa 1 juta. 1 juta dikali 3% berarti itu adalah 30.000. Bagaimana kalau menggaji nazir? Nazir wakaf digaji oleh Ponpes Mawar, katakanlah gajinya adalah 1,5 juta, maka dia akan dicatat sebagai beban umum administrasi pada kas. Di sini kita bisa lihat di sini beban umum administrasi. Jadi ini adalah untuk
Salah satunya adalah imbalan untuk nazir atau gaji nazir wakaf. Nah, yang terakhir, ini jurnal yang terakhir juga, akuntansi untuk penyaluran manfaat wakaf. Meskipun penyaluran ini tergantung dari ikrar wakafnya. Ikrar wakafnya kalau memang sedari awal penyaluran manfaat hanya bagi beasiswa santri, ya maka disalurkan saja kepada beasiswa pendidikan santri, tidak ke yang lain. Tetapi kalau kita asumsikan diperbolehkan untuk disalurkan ke berbagai macam sektor. Katakanlah untuk di sini saya ilustrasikan Ponpes Mawar menyalurkan hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai berikut. Untuk beasiswa bagi para santri 10 juta. Untuk bantuan bagi para asatid 5 juta. Bantuan pengobatan massal 3 juta, bantuan warga miskin 3 juta, bantuan operasional pondok masjid 2 juta. Ini langsung kita jadikan satu jurnalnya, total adalah 23 juta. Di sini kas. Beban ini diambilkan dari pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Jadi di sini kan perusahaan mendapatkan pendapatan ya, pendapatan dari pengelolaan sebesar 12 juta, 2 juta, 25 juta, 1.200.000. Ini kalau kita total nilainya ya kurang lebih 40 juta ya di sini. Kalau kita sum pakai X 40 juta. Dari 40 juta itu disalurkan 23 juta ini misal. Sehingga ada kelebihan sebesar 17 juta. Nah, kelebihan 17 juta ini akan, kelebihan satu. Kelebihan 17 juta ini nanti akan dikategorikan menambah aset neto dari nazir wakaf. Mungkin cukup Pak. Ya, tadi ini kalau kita buat laporan keuangan, maka yang pertama adalah laporan aktivitas ya ini. Ini dapat dari kas tunai, dapat dari wakaf uang, kemudian wakaf berupa peralatan, catat, kemudian pengembangannya. Kemudian di sini ada beban. Kebetulan di sini kita bisa ketahui dari laporan ini bahwasanya peruntukan penyaluran manfaat aset wakaf itu hanya kepada beasiswa mahasiswa. 17 juta. Lainnya adalah yang sifatnya administrasi dan umum. Administrasi bank, materai, BPA final. Cuman ada yang aneh kalau kita lihat di sini ya, mungkin kita bisa berdiskusi juga di sini. Di sini kita bisa lihat pengelolaannya adalah 18 dan 31 dapatnya, sehingga total adalah mungkin 49 juta. Tetapi penyalurannya adalah sebesar 62 juta. Jadi pengelolaan aset wakaf memperoleh 49 juta, tetapi penyalurannya itu mencapai 62 juta. Maka di sini sebenarnya terjadi minus. Sehingga kalau terjadi minus sekitar 12 sampai 13 juta, ini kalau kita hitung, minus tersebut tidak boleh sebenarnya diambilkan dari pokok wakaf. Tetapi nanti akan ditalangi dulu, boleh, tetapi nanti akan dibayarkan ketika di tahun depannya lagi pengelolaan mendapatkan hasil yang lebih banyak, maka pertama kali yang dilakukan adalah menutupi defisit yang dialami oleh beban pada tahun sebelumnya. Di sini kita bisa lihat aset neto akhir periode adalah 763 juta, maka ini akan tampak pada laporan posisi keuangan 763 juta. Nah, di sini. Di sini aset lancar ada kas, piutang, dan uang muka. Meskipun di sini sebetulnya harus ada lagi, yaitu adalah surat berharga. Cuman mungkin surat berharganya masuk di kategori kas dan setara kas. Kemudian kita juga bisa lihat di sini rincian aset wakaf. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk wakafnya ada penambahan menjadi semula 314 tahun 2018, tahun 2019 menjadi 694. Kemudian karena pandemi COVID 2020 penambahnya tidak terlalu banyak. Ini dari 694 juta menjadi 774 juta. Tapi yang berbeda di sini, hasil pengelolaan wakaf, kalau pada tahun 2018 akhir itu ada surplus 900 ribuan, kemudian tahun 2019 ada surplus lagi 500 ribuan, sehingga total surplusnya 1,5. Tapi ketika 2020 ini ada defisit. Jadi pengelolaan wakaf itu mengalami defisit karena tadi mungkin beban lebih besar daripada pendapatan, maka di sini ada defisit.
Sehingga sekarang jumlah aset netonya adalah 763. Dari aset neto tersebut, nah, termasuk juga laporan arus kas, ini ada teknik tersendiri untuk menghitung arus kas. Maka tadi untuk membuat laporan ini secara sederhana bisa kita nanti menggunakan Excel, bisa kita buat secara lebih detail, tetapi bisa juga dibuat menjadi sistem aplikasi tertentu yang mungkin akan kita buat, kita formulasikan pada akhir sesi materi pelatihan kita nanti pada akhir sesi ya. Mungkin cukup itu saja Pak Noven. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Vicky. Jadi Bapak sekalian, akan kita lanjutkan dengan diskusi begitu ya. Terutama ini kebetulan kami sampaikan sejak awal, ini adalah program pengabdian masyarakat kami dari Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga yang bertempat di Pondok Pesantren Madul Anwar sebenarnya dalam rangka untuk menyusun sistem informasi manajemen wakaf terintegrasi untuk peningkatan tata kelola najir wakaf di Ponpes Madul Anwar. Salah satu ada banyak nanti yang akan ini memang sesi training dan pelatihan ya, yang memang bisa diikuti oleh selain dari Madul Anwar, tapi nanti ada sesi FGD yang kalau FGD nanti mungkin akan tertutup dengan pengurus Madul Anwar karena menyangkut masalah desain modelnya yang ada di Pondok Pesantren Madul Anwar. Baik, mungkin dari mohon maaf mungkin saya beri kesempatan lebih dulu ke pengurus wakaf di Madul Anwar yang ingin bertanya atau ingin memberikan informasi terkait dengan apa istilahnya pengelolaan wakaf di Madul Anwar. Kami persilakan mungkin kalau ada yang ingin disampaikan atau yang ditanyakan atau ingin didiskusikan pada kesempatan kali ini. Saya beri kesempatan terlebih dulu untuk Bapak Ibu yang dari Ponpes Madul Anwar sebagai pengelola wakaf. Ada dari Ponpes Madul Anwar? Oke, kalau baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para pengelola wakaf di Ponpes Madul Anwar, ini ada beberapa pertanyaan gitu, Pak Vicky, yang mungkin ada bisa kita diskusikan gitu ya. Mungkin saya awali pertama itu tentang kalau wakaf buku ya. Wakaf buku itu masuk temporer atau selamanya. Ingat kadang buku bisa seiringan waktu. Bagaimana menjaga nilai pokok? Bagaimana menjaga? Ada dua pertanyaan ini ya. Satu orang tapi dua pertanyaan ini ya. Bagaimana menjaga nilai pokok wakaf uang? Mengingat ketika diproduknya bisa loss dan benefit. Jadi mungkin saya jawab dulu nanti Pak Vicky bisa menambahkan begitu. Jadi pertama kalau wakaf sama ya. Pada saat apapun sebenarnya, apakah wakaf buku atau wakaf yang lainnya, itu pertama adalah tergantung pada ikrarnya dulu. Wakaf buku ini bisa temporer, bisa permanen, tergantung pada tergantung pada istilahnya akadnya dulu ya, ikrarnya itu apa gitu ya. Kalau ikrarnya itu hanya sementara, bagi nanti ada jangka waktunya, bukunya ini misalkan di mana itu di perusahaan gitu ya, ditaruh di perpustakaan, untuk dibaca dan sebagainya, jangka waktu tertentu misalkan berapa tahun, nah berarti itu tidak termasuk permanen, tapi harus wakaf temporer begitu. Sehingga tidak bisa dimasukkan di dalam kategori aset lagi, tapi masuk di linknya begitu. Nah, itu terkait dengan wakaf tadi. Kalau misalkan terkait dengan wakaf uang tadi memang harus makanya di sini ini menyangkut tentang tata kelola ya, tata kelolanya. Jadi tata kelolanya itu maksudnya pencegahannya lebih dulu gitu. Akuntansi itu pencegah terakhir, akuntansi sebenarnya terakhir. Jadi harusnya ada
pencegahan. Kalau kemarin pada saat kita diskusi tentang tata kelola wakaf, salah satunya kan harus ada ketika melakukan investasi ke wakaf uang harus ada evaluasi ya, studi kelayakan investasi dan sebagainya, itu sebagai proses penjagaan. Memang dalam aturan di dalam tata kelola wakaf uang itu salah satunya adalah ada pembatasan memang agak sedikit ya. Salah satunya adalah harus ada asuransi. Nah, asuransi. Sebenarnya tujuan asuransi itu adalah untuk mengantisipasi kalau misalkan terjadi loss. Ya, terjadi kerugian ketika wakaf uang itu diinvestasikan pada satu sektor gitu ya, kemudian ada kerugian, maka kalau ada investasi maka itu bagian asuransi, maka itu bisa digunakan asuransi itu untuk menjaga supaya wakaf uang tadi itu bisa terjaga secara sisi nominalnya begitu. Nah, itu mungkin gambaran seperti itu. Ini menyangkut masalah tata kelola sebenarnya, bukan kepada akuntansinya ya, tapi pada tata kelolanya begitu. Nantinya lebih banyak ke situ. Mungkin Pak Vicky ada tambahan? Oke, saya pikir idem lah sama jawaban Pak Noven tadi. Kalau buku ya bisa temporer, bisa permanen. Dan juga bagaimana kalau nilai pokok tadi bisa loss and benefit. Makanya kan kalau kita bedakan sebenarnya kalau investasi kan ada risk taker, ada risk averse. Ada yang cenderung menghindari resiko, ada yang cenderung mengambil resiko. Cuma kan konsekuensinya memang kalau resikonya tinggi, maka return atau bagi hasil atau pendapatan yang akan diperoleh itu akan lebih besar dibandingkan kalau yang risikonya kecil. Cuma ya tadi, karena harta pokok wakaf ini adalah harta amanah yang tidak boleh sampai berkurang pokoknya, maka memang selama ini prakteknya termasuk di Puspas UNER kita kemarin sudah kalau bagi yang sudah mendengarkan pemaparan Pak Wisudanto kemarin lebih kepada yang low risk, maka lebih ditransaksikan kepada membeli suku, tapi tidak dibelikan saham. Makanya tadi ilustrasi saya tadi adalah kita membeli saham, membeli suku, tadi yang saya contohkan adalah Ponpes membeli suku boleh, tetapi kalau saham tadi saya tidak mengilustrasikan Ponpes membeli saham, tetapi menerima wakaf saham temporer. Itu beda. Karena dengan menerima wakaf saham temporer, nanti Ponpes akan menerima manfaat berupa dividen. Tetapi tidak akan terpapar pada pergerakan fluktuasi naik turunnya harga saham tersebut. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Vicky. Silakan Pak Khotib dari Ponpes Madura Anwar. Monggo silakan. Ya, makasih Pak Noven. Pertama ke Pak Vicky. Iya, Pak. Tadi ada penjelasan penerimaan wakaf temporer, Pak. Tunai, Ponpes Mawar menerima wakaf tunai temporer dengan durasi 3 bentar. Nah, dengan durasi 3 tahun dari seorang alumni PBSB sebesar 20 juta. Ini kemudian pencatatannya kok jadi 50 juta, ini memang salah tulis, tipu apa memang harus ditulis begitu, Pak? Oh, tunggu Pak. Mungkin jadi mohon maaf, ini buatnya Roro Jonggrang, Pak. Jadi satu malam selesai, Pak. Jadi saya kerjasama dengan Pak Noven bagian apa, saya bagian apa, ini baru jam 1 malam selesai, Pak. Mungkin agak ngantuk-ngantuk. Saya tampilkan, Pak, nggih. Berarti 20 itu ya mestinya. Yang mana, Pak, nggih? Temporer. Penerimaan wakaf temporer tunai. Ini, oh iya betul Pak. Wakaf tunai temporer dengan durasi 3 tahun dari seorang alumni BPSB sebesar 20 juta. Betul, matur nuwun atas koreksinya Bapak. Tapi pencatatannya kok jadi 50. Saya pikir karena dikelola langsung jadi 50 gitu loh. Betul. Ini sudah agak ngantuk-ngantuk saja bikinnya kemarin malam, Pak. Oke, mungkin matur nuwun Pak Otip atas koreksinya. Mungkin yang lain juga ada kesalahan, kita ikuti yang sebelah kiri saja, yang kanan sesuaikan dengan yang ilustrasi sebelah kiri. Oh gitu. Oke. Oh gitu, baik. Yang kedua, mengikuti statementnya Pak Vicky tadi ya. Ketika membaca laporan keuangan. Tidak terdengar suaranya Pak Otip. Terputus Pak Khotib. Halo? Halo?
Terputus Ya, tadi. Silakan. Sinyal mungkin, sinyal. Tadi Pak Vicky mengkritisi punyanya Puspas Uner, Pak ya. Itu namanya autokritik, Pak. Ya, tidak apa-apa, kita kan belajar semua. Termasuk yaitu mengapa ada minus, ada pengeluaran melebihi pendapatan, gitu lah prinsipnya ya. Betul. Nah, itu dalam setahu kami, kalau itu tidak mengurangi aset, tidak masalah. Artinya minus itu diambilkan dari katakanlah sisa surplus tahun kemarin yang dari hasil pengelolaan misalnya. Bahkan biasanya kita masih terus men-saving ya, menambah aset dengan cara menyisakan pengelolaan untuk menambah. Ya. Entah menambah ini nanti gimana definisinya. Tapi yang jelas kalau dari hasil pengelolaan ini prinsipnya akan boleh untuk dimanfaatkan. Tetapi kalau uang ini misalnya wakaf tunai ya, wakaf uang, uang yang diwakafkan ini kan tidak boleh Pak, walaupun masuk dalam penerimaan, tapi kan tidak boleh dipakai karena sifatnya wakaf. Maka mungkin kalau misalnya terjadi seperti itu, mungkin ada penjelasan bahwa minusnya tadi bukan diambilkan dari aset wakaf, tapi diambilkan dari hasil pengelolaan. Mungkin begitu Pak ya. Seandainya terjadi begitu, apa itu juga termasuk tadi yang disebut catatan atas laporan keuangan misalnya? Apa begitu betul, maksudnya Pak. Catatan laporan keuangan? Ya betul. Karena kalau kita lihat di laporan Puspasnya UNER, minus dari itu kemudian harus ada catatan di atas laporan keuangan. Apa di situ maksudnya? Ya betul. Karena kan ada 5 laporan, Pak. Aktivitas, posisi keuangan, rincian, arus kas. Yang tadi kita sampaikan hanya 4 ini sebetulnya. Nah, hal-hal yang tidak detail yang perlu disampaikan tetapi tidak bisa dicatat di sini, maka sebaiknya dibuat catatan atas laporan keuangan. Maka di laporan keuangan komersil kadang laporan ini hanya 10 halaman total, tetapi catatan atas laporan keuangan bisa 100-200 halaman karena menjelaskan ini dengan lebih detail. Cuma kalau kita lihat tadi di sini Pak, ya di sini sebenarnya ini sudah akumulasi Pak. Ini sudah surplus dari tahun kemarin 2018. Kemudian tahun 2019 itu kan ada surplus 562 sehingga ditambahkan total menjadi 1,5 juta lah. Ini sudah akumulasi Pak. Tetapi kemudian ada ya mungkin tadilah gara-gara pandemi Covid besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pendapatan, sehingga yang terjadi adalah minus di sini. Jadi di sini sebenarnya hasil pengelolaan itu masih berhutang 10. Diambilkan dari mana? Nah ini karena kita tidak memiliki CALK-nya, catatan atas laporan keuangan. Sedikit menyampaikan, kebetulan pada saat awal pembentukan laporan keuangan ini saya juga diundang oleh Puspas untuk untuk penyusunan laporan keuangannya begitu. Jadi tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Vicky itu ada utang berelasi, utang pihak ketiga sama utang berelasi. Jadi kekurangannya itu diambilkan dari utang tadi. Utang berelasi itu berarti diambil dari Untas Airlangga sebagai nazir wakafnya. Jadi mungkin sedikit kami sampaikan. Jadi kenapa kok minus itu? Karena kemarin Puspas itu menyelenggarakan yang kemarin disampaikan tentang Gria Katijah. Gria Katijah. Nah, Gria Katijah itu kan bentuknya wakaf temporer berupa manfaat dari rumah yang tidak dipakai. Kemudian, itu kan butuh renovasi. Butuh renovasi, padahal belum ada pemasukan. Jadi di situ yang ini yang menyebabkan minusnya di situ. Jadi karena rumah ini kan masih dalam kondisi yang kurang layak untuk dihuni ya, dijadikan asrama gitu. Kemudian harus dilakukan renovasi. Nah, biaya renovasi itulah yang menyebabkan kenapa bebannya menjadi lebih besar. Begitu karena untuk pengelolaan wakaf temporernya tadi. Nah, itu mungkin ceritanya seperti itu ceritanya. Kenapa? Jadi karena biayanya untuk renov tadi itu banyak gitu, sehingga tadi ada muncul di liabilitasnya ada utang utang pihak ketiga sama utang yang berelasi gitu. Jadi memang itu pinjaman dari pihak
dari rektorat gitu ya, dari rektorat sama dari pihak lain yang tidak terafiliasi dengan UNER sebagai nazir wakaf mungkin. Ya itu mungkin penjelasan sedikit terkait dengan ini Pak Khotib tadi. Ya, tambahan Pak. Ji, monggo Pak Khotib, silakan. Ini untuk Pak Noven dan Pak Ciki terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Ya, di situ tertulis aset sama dengan kewajiban plus aset neto. Ini begini Pak, seandainya, bukan seandainya, ini memang fakta yang kita lalui, fakta yang kita alami dan kita kembangkan di khususnya terkait dengan wakaf uang yang dikelola oleh Nadir Wakaf Uang yang sudah mendapat izin dari BWI, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mawar. Ini kan nadirnya terkait dengan nadir wakaf uang. Jadi untuk KSPS Mawar ini mengelola wakaf uang. Berarti wakafnya itu hanya berupa uang, kan gitu Pak? Kalau wakaf uang berarti wakafnya hanya berupa uang. Ya. Nah, terkait dengan logika persamaan dasar akuntansi wakaf, kalau aset itu sama dengan kewajiban plus aset neto, sementara definisi kewajiban itu hutang jangka pendek, apakah aset wakaf yang diserahkan oleh wakif itu juga Bukan dia pengen mengajukan pertanyaan nih. Chat ya. Sementara selama ini kami belum mengeluarkan tanda petik produk gitu ya, atau belum ada, faktanya belum ada yang mewakafkan secara temporer, semuanya mewakafkan selamanya. Yang kami kelola sampai detik ini yang sudah diserahkan pada kami itu kontraknya atau akadnya mereka mewakafkan ila yaumil qiyamah walaupun berupa uang. Berarti kan uang ini tidak boleh berkurang, tidak boleh minus gitu ya. Tapi hasil pengelolaan atas uang inilah yang nanti akan kita serahkan berikan pada mauquf alaih. Nah, apakah kalau entitasnya seperti itu, semuanya adalah wakaf uang yang abadi, itu juga bisa tetap disebut kewajiban, yang asumsi kewajiban itu harus kita kembalikan. Terima kasih. Oke, jadi itu kan sebenarnya persamaan Pak Khotib J. Jadi kalau liabilitasnya kosong ya nol berarti. Jadi nanti istilahnya semua aset wakaf itu adalah aset netonya. Oh. Jadi begitu. Jadi tidak ada masalah begitu. Jadi kalau memang tidak ada tidak ada liabilitas yang harus istilahnya dikembalikan kepada pihak ketiga, ya sudah berarti itu nol, liabilitasnya nol. Berarti kalau begitu asetnya sama dengan aset neto begitu. Jadi neto. Ya sama, tidak masalah, tidak problem. Gitu. Oke, makasih Pak. Nah, kemudian ini mungkin juga terkait dengan aspek lainnya, aspek kebijakan pembagian. Begini, dalam konteks wakaf kami di Amatul Anwar ini, kami bertekad Pak sebagai nadir untuk terus meningkatkan kuantitas wakaf, gitu Pak. Sehingga kami melakukan teknik-teknik, melakukan cara-cara, melakukan langkah-langkah untuk menambah aset wakaf kita. Makanya kalau kita lihat dari grafik itu bisa tampak naik tajam karena antara lain pertambahannya bukan semata ada wakif menambahkan atau memberi wakaf, tapi kami melakukan langkah-langkah teknis strategis untuk meningkatkan. Antara lain dari hasil yang kami kelola itu kami komitmenkan untuk menambah volume. Karena mohon maaf kalau cita-cita Pak, cita-cita kan suruh tinggi katanya. Kepinginnya sampai 1 triliun kepinginnya. Untuk mencapai ke situ kita kan harus kerja keras bagaimana menambah terus supaya manfaatnya semakin bisa lebih banyak. Tapi maksud kami
pemanfaatan yang lebih luas maksimal itu memang kita harapkan nanti setelah kita terus menambah. Dikandung maksud juga bukan berarti kami tidak membagikan ya. Jadi dari yang kita investasikan itu ada yang memang kita alokasikan untuk diberikan pada mauquf alaih. Hanya di satu akun pengembangan. Yang lainnya kita komitmenkan untuk menambah. Nah, itu bagaimana kira-kira secara legal atau menurut kacamata panjenengan bagaimana begitu? Terima kasih. Jadi mungkin menyambung dengan materi yang diskusi kemarin, hari Sabtu kemarin tentang tata kelola Pak Khotib. Jadi ini menyangkut tata kelola sebenarnya. Itu kan kalau tidak salah kan pembagiannya dari hasil investasi itu kan ada 3 ya. Jadi pertama itu adalah 10% itu maksimum itu bisa dipakai oleh nazir untuk mengelola, itu untuk operasionalnya 10% tapi maksimum berarti itu. Kemudian minimum 50%. Minimum 50% itu adalah untuk mauquf alaih. Artinya disalurkan gitu. Sisanya berarti sisanya dari situ gitu itu bisa digunakan untuk tadi menambah nilai dari aset wakaf uangnya tadi. Gitu. Jadi maksudnya adalah misalkan nazir sudah tidak ngambil 10%, tidak ambil lah. Berarti paling tidak 50%-nya itu bisa disalurkan, kemudian sisanya 50% tadi itu digunakan untuk menambah nilai dari wakaf tadi. Nah, jadi dalam akuntansinya sudah disiapkan seperti itu, bisa digunakan. Tadi kan saya sampaikan ada wakif di laporan rincian aset tadi. Di laporan rincian aset itu kan ada perolehan asetnya, aset wakafnya awal, kemudian ditambah dengan hasil pengelolaan atau investasi tadi. Nah, nanti itu menjadi saldo akhir dari nilai wakaf uangnya. Jadi diperbolehkan. Cuma tadi jumlahnya tadi kalau menurut peraturan BWI itu kan 50% itu maksimum adalah untuk minimal 50% adalah untuk mauquf alaih. Sisanya itu bisa digunakan untuk istilahnya ditambahkan sebagai penambahan nilai aset wakaf tadi, wakaf uangnya tadi. Cuma mungkin nanti butuh masukan itu kan terkait ini, apakah hasil investasi tadi itu ketika nanti ditambahkan ke wakafnya tadi itu apakah harus ada ikrar lagi atau bagaimana lah, itu yang mungkin nanti Pak Khotib yang misalnya yang bisa dari aspek syariahnya mungkin nanti bisa diskusikan itu. Tapi pada prinsipnya diperbolehkan Pak gitu. Jadi untuk menambah terus nilai wakaf uangnya bisa bertambah terus. Jadi hanya 50% saja yang digunakan untuk mauquf alaih, untuk disalurkan ke beasiswa dan sebagainya seperti itu. Sisanya nanti diakumulasikan lagi sebagai wakaf uangnya. Jadi itu diperbolehkan. Secara akuntansinya tadi sudah disiapkan juga. Secara akuntansinya adalah bisa digunakan untuk itu. Jadi tidak disalurkan tapi memang istilahnya dipupuk terus sampai kemudian bisa menambah aset wakaf uangnya tadi begitu. Begitu Pak Khotib. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Pak Khotib yang disampaikan? Sementara sambung Pak, matur nuwun. Ada yang bertanya tadi secara raise hand tadi, siapa ya? Monggo silakan yang raise hand tadi. Khotib tadi itu Pak, yang raise hand. Ada 2 setelah Pak Pak Khotib. Pak Fauzan. Pak Fauzan, nggih monggo Pak Fauzan. Monggo Pak Fauzan. Belum masuk suaranya. Ya, suaranya belum kedengaran. Oke. Selamat pagi Pak Noven sama Pak Vicky. Ini terkait dengan wakaf uang tunai. Jadi yang pertama yang perlu kami tanyakan adalah asumsi dasar. Karena dalam teori wakaf adalah yang kita manfaatkan nanti kan hasil dari wakaf itu. Oleh karenanya, secara tidak langsung uang ini kan dikembangkan, baik lewat investasi, lewat seperti koperasi dan seterusnya. Otomatis nanti ada risiko. Nah ini yang kita bahas kaitannya dengan risiko nanti.
Yang kaitannya saya maksud resiko. Kalau umumnya dulu, artinya yang kita pahami, wakaf itu selalu berupa tanah, berupa bangunan, seperti itu. Artinya nilainya selalu tetap, bahkan bisa naik. Secara umum kalau tanah tidak mungkin turun. Nah, jika uang ini kita investasikan, kemudian terjadi kegagalan dalam investasi. Nah, ini bagaimana pencatatan secara laporan keuangan dan bagaimana status dari wakaf ini tadi. Nah, karena sekali lagi ini berupa uang. Karena dalam teori investasi itu high risk, high return, kan gitu. Di otomatis itu sudah satu paket. Nah, ini yang saya maksud. Kalau kita terlalu hati-hati terhadap investasi, otomatis ya untungnya kecil. Kan gitu. Jadi monggo minta penjelasan terkait dengan sistem pencatatannya dan bagaimana esensi ketika dalam sebuah investasi tadi itu yang pokok akhirnya hilang. Seperti itu. Monggo. Terima kasih. Oke, baik, matur nuwun. Ini Pak Lukman ya, Pak Fauzan ya, Pak Fauzan. Fauzan. Jadi ini sebenarnya menyangkut masalah tata kelola sebenarnya Pak. Awalnya adalah berangkat dari tata kelola. Nanti insya Allah materi berikutnya itu tentang manajemen risiko. Jadi kemarin sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Wisdanto tentang manajemen investasi sebenarnya. Nah disitulah peranannya Nazir Wakaf ini harus senantiasa melakukan evaluasi kelayakan investasi. Nah mungkin nanti mudah-mudahan nanti dalam aplikasi yang kami bangun nanti itu akan kami sediakan untuk bisa membantu Nazir Wakaf di Matul Anwar itu untuk bisa melakukan evaluasi atas kelayakan investasi supaya nanti risiko yang disampaikan oleh Pak Fauzan tadi itu tidak terjadi istilahnya gitu. Artinya perlu ada mitigasi awal gitu ya. Nah, kalaupun nanti itu misalkan qadarullah gitu, misalkan takdir Allah itu kemudian ternyata memang sudah dihitung-hitung, sudah dianu sebagainya itu kemudian ternyata memang ada kerugian gitu ya. Itu yang kemudian kenapa BWI itu memberikan aturan harus ada asuransi syariah untuk menjamin terjadi kerugian itu. Makanya kemudian kan di dalam tata kelola yang disampaikan oleh BWI itu kan yang boleh diinvestasikan ke sektor real itu hanya 25% saja. Sisanya itu harus ke sektor keuangan yang lebih aman dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua itu harus ada asuransi yang kemarin itu disampaikan oleh Pak Wisdanto, harus ada asuransi. Nah, tujuannya asuransi ini sebenarnya adalah untuk mencegah terjadinya kerugian-kerugian tadi kalau bisa mengurangi aset wakaf tadi. Gitu. Nah, kalau misalkan itu sudah ada asuransi, misalkan tidak ada asuransinya lah, misalkan tidak ada asuransi karena mungkin kemarin sudah disampaikan Pak Wisdanto, preminya juga mahal dan sebagainya, itu kan nanti ya tidak cukupi gitu ya, biaya operasionalnya tidak mencukupi. Gitu. Kalau misalkan tanpa asuransi, ya, kemudian inflasi dan ternyata takdirnya itu juga rugi. Nah, nanti mungkin kita kembali kepada diskusi di Dewan Pengawas Syariahnya. Kira-kira opini dari Dewan Pengawas Syariahnya itu mau seperti apa? Apakah itu dibolehkan untuk mengurangi aset wakafnya, atau misalkan itu harus dikembalikan oleh Nazir Wakafnya, begitu? Nah, yang kembalikan Nazir Wakaf siapa? Nah itu nanti yang mungkin nanti butuh. Kalau akuntansinya kan sebenarnya kami itu kan tinggal fatwanya DPS-nya maunya bilang seperti apa, oke lah nanti kan kita akuntansi treatmentnya itu mudah lah gitu ya, gampang gitu. Tapi yang pertanggungjawabannya atas opini DPS itu mungkin itu kalau jawaban saya. Mungkin Pak Wiki mungkin ada tambahan. Ya, saya pikir mungkin saking kehati-hatiannya bahwasanya aset wakaf itu tidak boleh sampai rugi, Pak ya. Makanya kalau kita buka PSK 100 berapa Pak yang wakaf itu Pak? 112 itu memang tidak diatur untuk terjadinya penurunan nilai. Yang diatur adalah terjadi kalau kenaikan nilai. Ya, kenaikan. Pak, ya. Jadi kalau kenaikan diatur Pak, ada dampaknya dilakukan evaluasi. Tapi penurunan tidak diatur. Mungkin ya tadi memang diantisipasi bahwasanya wakaf tersebut memang diwanti-wanti tidak boleh sampai berkurang. Sama kayak KPK dulu lah Pak. Kenapa tidak ada wewenang untuk
bisa menghentikan penyelidikan karena memang sekali kena koruptor harus sampai langsung dihukum. Dia tidak diberikan wewenang untuk menghentikan penyelidikan di tengah-tengah. Saya pikir seperti itu. Ya, jadi mungkin itu Pak Fauzan. Jadi memang nanti pertama memang tata kelolanya harus manajemen investasinya memang harus istilahnya tata kelola manajemen investasinya yang harus diperbaiki. Tapi kalau memang tadi luput semuanya gitu ya, artinya terpaksa gitu ya, ada kerugian itu ya. Kita kembali lagi kepada pengawas syariahnya gitu sebagai otoritas syariah gitu kira-kira mau kemana gitu ya. Itu mungkin nanti kami dari akuntansinya mungkin tinggal mengikuti saja arahan dari TPS. Makanya secara akuntansi kalau seandainya terjadi sama-sama, terima kasih Bapak. Ya kita debit saja kerugian itu kan secara akuntansi. Kalau memang nanti istilahnya DPS-nya itu mengatakan boleh dikurangkan dari aset wakafnya, ya udah nanti tinggal dikurangi saja. Tapi nanti ada perinciannya Pak, apakah itu kelalaian nazir atau tidak. Kalau kelalaian nazir harus diganti, kalau enggak kelalaian nazir maka ya boleh dikurangi. Mungkin, tapi ya tadi ini perlu diskusi panjang. Itu masalah tata kelola tadi, sehingga kemarin kan disampaikan ya tata kelola itu menjadi penting untuk bisa menjaga keberlangsungan aset manfaat ini. Jadi itu kan masalah akuntabilitas kita ke publik. Ya mungkin bisa saja nanti secara akuntansi atau DPS-nya mengatakan oke lah itu bisa dikurangkan aset wakaf. Tapi nanti kalau ketika publik itu tahu itu kan menjadi lain nanti. Ini masalah kedepannya sih sustainability-nya keberlanjutan dari pengumpulan aset wakaf uangnya itu yang menjadi perlu nanti menjadi masalah ke depannya. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Mungkin dari Ponpes Matul Anwar yang lain yang istilahnya yang mau menyampaikan mungkin. Kalau tidak ada mungkin ini banyak sekali yang di chat gitu. Kita selesaikan Pak Vicky. Banyak sekali ini pertanyaannya Pak. Ya, materinya padahal dibuat Hamin 1 malam ini Pak. Mungkin ini ada pertanyaan itu tentang bertanya bagaimana perlakuan pencatatan atas wakaf non tunai yang memiliki masa manfaat penyusutan jika penyusutan dicatat seperti apa. Jadi ini mungkin maksudnya adalah berupa barang tidak bergerak ya, misalkan tanah ataupun misalkan bangunan ataupun rumah ataupun pengendaraan gitu ya. Maka sebenarnya untuk penyusutan, jadi perlakuannya sama di dalam PSAK 112 ini disampaikan kalau itu dalam bentuk berupa aset ya, aset tetap gitu ya, maka nanti mengikuti akuntansinya mengikuti akuntansi di aset tetap yang diatur tersendiri. Jadi ya sama, artinya metode penyusutannya dan sebagainya itu sama seperti yang biasanya kita lakukan, begitu seperti itu. Jadi tapi nanti itu akan mengurangi istilahnya sebagai nilai bersih dari aset wakafnya nanti. Makanya kemudian kenapa memang disarankan ketika ada istilahnya ada investasi hasil pengembangan aset wakaf itu sebagian digunakan untuk cadangan ya, artinya ataupun apapun itu digunakan untuk bisa misalkan ada mobil itu ya, mobil masa manfaatnya kan mungkin 5 tahun atau 10 tahun lah ya, 10 tahun kemudian setelah itu habis masa manfaatnya, berarti kan mobil itu harus diperbarui kembali. Nah, itu kalau ada cadangan selama hasil pemanfaatan tadi itu ada pencadangan untuk penggantian itu, ya itu secara pikir itu adalah bagus untuk dilakukan oleh nazir wakaf untuk tetap bisa memelihara manfaatnya tadi mungkin. Ya mungkin itu. Atau Pak Vicky ada tambahan terkait dengan ini? Cukup ya? Mungkin lanjut, pertanyaan masih banyak Pak. Ini terkait dengan aset wakaf untuk valuasi tiap akhir tahun. Ini untuk yang surat berharga ya. Surat berharga, saya pikir sama ya, surat berharga nanti akan mengikuti, makanya kemudian di dalam laporan laporan aktivitas itu ada dampak pengukuran aset begitu. Jadi nanti disesuaikan dengan dalam PSAK 71 itu kan ada tergantung niatannya ya. Niatannya apakah itu mendapatkan capital gain untuk sampai jatuh tempo gitu ya, sampai jatuh tempo, atau tadi sifatnya adalah available for sale yang sifatnya itu bukan untuk trading dan sebagainya. Tapi saya pikir untuk trading enggak lah. Kemungkinan kalau menurut saya kemungkinan
di nazir wakaf ini ada dua, yaitu dia dipegang sampai jatuh tempo atau sifatnya adalah available for sale tadi gitu. Mungkin itu kalau dari saya. Mungkin Pak Vicky ada tambahan. Silakan. Ya, cukup Pak. Cukup ya. Monggo. Baik, itu terus kemudian yang lainnya kalau Puspas nanti bukan ke kami ya, nanti ke mana? Kemarin harusnya itu ke Ketua Puspas, langsung aja bisa berkirim surat ke Puspas, nanti akan dibahas dibalas langsung. Kemudian di sini ada Pak Azhar, jika di awal disepakati dari dana wakif yang diterima itu 9 juta untuk wakaf, 1 juta untuk infak operasional wakaf. Zonanya bagaimana gitu ya? Untuk 1 juta. Jadi di sini pertama adalah ada tercatat wakafnya ya, wakaf uangnya itu ya 9 juta. Wakaf uangnya 9 juta. Sedangkan yang satu itu infak sebenarnya. Infak. Nah, infak ini memang sebenarnya kalau kita lihat di dalam laporan keuangan wakaf ini itu kan tidak ada infak sebenarnya. Tidak ada infak. Berbeda dengan amil zakat. Itu agak berbeda amil zakat. Amil zakat itu adalah dana. Kalau di sini memang istilahnya tidak ada istilahnya untuk pelaporan tentang kalau di amil zakat itu kan ada dana amil ya, dana amil yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini tidak, ini karena nanti infaknya itu masuk ke masuk ke laporan nazirnya sendiri. Jadi kan sebagaimana saya sampaikan tadi, di dalam laporan wakaf ini itu terpisah dengan laporan nazirnya. Jadi kalau nazirnya tadi dalam misalkan di Matul Anwar ini nazirnya adalah koperasi ya. Nah, nanti yang 1 jutanya itu maksudnya adalah ke koperasinya itu sebagai operasionalnya. Karena kalau kita lihat di dalam laporan keuangan wakaf ini itu ada terkait dengan pertanggungjawaban terhadap penambahan atau pengurangan aset wakaf. Jadi tidak ada di situ, tidak ada pengelolaan untuk dana operasional untuk untuk si nazirnya, tidak, karena itu nanti masuk ke bagian laporan misalkan kalau dalam konteks Matul Anwar ini berarti itu masuk ke laporannya koperasi. Nah, koperasi nanti mencatat sebagai apa? Entah itu sebagai dana sosial atau sebagai dana infak atau apa, itu nanti mengikuti di koperasi nantinya seperti itu. Atau dianggap sebagai pendapatan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi. Nah, itu nanti itu lain. Karena kalau yang di sini di dalam PASK ini atau yang di laporan keuangan wakaf ini betul-betul hanya untuk bagaimana penambahan dan pengurangan aset wakafnya tadi. Sama penyaluran. Sampai disampaikan oleh Pak Vicky tadi kan ada penerimaan wakaf, kemudian pengembangannya, kemudian penyalurannya, begitu kan. Tidak ada dana operasional dari nazir, tidak ada. Karena itu dana operasional nazirnya nanti itu pertanggungjawabannya di laporan nazirnya, yaitu kalau di sini misalkan di Matul Anwar itu koperasi, maka itu nanti laporan pertanggungjawabannya adalah di koperasi. Apakah koperasi nanti itu membuat satu akun tersendiri terkait dengan misalkan biaya operasional wakaf, yaitu silakan, gitu, tidak masalah gitu. Nanti pendapatannya berarti pendapatan operasional wakaf misalkan seperti. Jadi terpisah memang ini. Silakan. Pak Vicky ada tambahan? Sudah Pak, selanjutnya saja. Oke, baik. Terus kemudian wakaf emas ini dulu. Akun pengelolaan dana wakaf yang defisit ya tadi maksudnya nanti adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Vicky, yaitu di laporan aktivitas. Nantinya di situ akan nampak penyalurannya sama hasil pengembangan investasinya itu berkurang gitu ya. Jadi makanya kemudian supaya tidak, karena itulah hasil pengelolaan wakaf itu harus dicadangkan ya, istilahnya dicadangkan. Jadi supaya nanti kalau nanti itu terjadi defisit tadi itu maka bisa digunakan untuk menutupi defisit tadi. Ya, tidak sampai mengurangi nilai asli dari aset wakafnya begitu. Oke,
yang lainnya ini terkait dengan dari Pak Hanifia, ini pertanyaannya terkait dengan biaya renovasi dan lain. Maka langkah baiknya menggunakan ya ini bisa saja. Jadi memang ada istilahnya blended ya Bapak sekalian, itu bisa. Jadi kalau tidak salah yang dilakukan oleh Puspas UNER itu juga blended. Blended itu baru begini. Apa istilahnya untuk dana perbaikan tadi itu diambilkan dari dana infak gitu. Jadi kebetulan Puspas UNER itu juga menerima infak dan zakat begitu ya, infak dan zakat. Kalau zakat kan tidak boleh ya, kalau zakat itu karena nanti sifatnya tertentu. Tapi kalau infak itu bisa menyesuaikan ya, lebih fleksibel kalau infak itu. Sehingga nanti biaya perbaikannya tadi itu diambilkan dari dana infak tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa saja sangat memungkinkan kalau misalkan tadi ada biaya renovasi dan sebagainya kalau misalkan wakaf temporer tadi. Jadi yang mungkin nanti bisa dilihat di catatan ini ya. Karena pada saat pembahasan awal pertama kali kebetulan saya terlibat di situ di Puspas itu istilahnya menggabungkan antara wakaf temporer tadi dengan dana infak. Jadi untuk biaya renovasinya itu adalah diambilkan dari infak gitu ya. Makanya kemudian ada itu mungkin hutang berelevasi sama hutang pihak ketiga itu kan itu tujuannya dari situ. Jadi blendednya di situ. Nanti kalau sudah karena kalau Gria Kartija ini kan istilahnya disewakan kembali kepada mahasiswa, kemudian nanti pendapatannya itulah digunakan untuk mengembalikan dana infak tadi kalau memang disepakati seperti itu. Jadi sangat tergantung pada tata kelolanya nantinya seperti itu. Vicky ada tambahan untuk pertanyaan ini? Sudah Pak. Oke. Lanjut saja Pak Noven. Cukup. Baik. Oke, ini pengeluaran untuk renovasi sudah tidak masuk dalam laporan keuangan wakaf. Oke, ini sangat tergantung nanti ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi tergantung kebijakannya. Apakah memang mau melakukan blended tadi antara dana wakaf dengan dana infak dijadikan satu, boleh saja. Itu tergantung pada tergantung pada kebijakan akuntansinya atau kebijakan struktur produknya. Istilahnya kalau bahasa kami mungkin struktur produk dari wakafnya itu seperti apa gitu. Baik, kemudian untuk materi tadi. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Iva. Menurut pandangan Bapak narasumber, apakah Nazir di Indonesia sudah menjalankan pelaporan keuangan sesuai BSK jika belum ada kendalanya? Nah ini, ini kami dalam rangka Pengmas ini, pengabdian masyarakat ini sebenarnya dalam rangka untuk mensosialisasikan dan juga istilahnya membantu pengelola wakaf di Datul Anwar itu untuk menyusun aplikasi salah satunya bagiannya adalah aplikasi akuntansi sesuai dengan PSAK tadi. Mudah-mudahan mohon doanya dari Bapak sekalian, mudah-mudahan sampai akhir bulan September kami berhasil menyusun aplikasi itu. Tidak hanya karena gambar nanti di dalam aplikasi yang akan kami bangun adalah tidak hanya sekedar aplikasi akuntansinya bagi Nazir Wakaf, tapi juga ada manajemen risikonya, manajemen investasi, dan juga ada analisis laporan keuangannya untuk sebagai pengawasan dan sebagainya seperti itu. Jadi makanya kami sebutkan sebagai sistem informasi manajemen terintegrasi. Jadi harapannya nanti Nazir Wakaf dengan aplikasi itu sangat terbantukan untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih baik begitu. Oke, ini untuk bentuk emas. Bagaimana sistem pencatatan wakaf dalam bentuk emas sebab nilainya bisa naik turun. Nah, mungkin Pak Vicky ini, silakan Pak Vicky. Saya pikir ini mengulang pertanyaan tadi loh, Mbak Paul. Oh iya betul. Ya bagaimana memang di emas itu kan ya bisa ada potensi naik dan turun. Bagaimana kalau naik ya maka kita lakukan revaluasi. Tapi kalau turun bagaimana? Ya, turun kita perlu lakukan revaluasi. Cuma ya tadi ini kita perlu diskusi betul. Bagaimana kalau terjadi seandainya emas itu turun? Seperti awal-awal COVID emas itu tinggi, kemudian BMT atau Nazir Wakaf beli. Sekarang ketika sudah COVID-nya mulai agak reda, emasnya turun. Nah itu pasti mengalami kerugian. Bagaimana pencatatannya? Nah ini kita perlu berdiskusi lebih lanjut mungkin Pak dengan BWI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Apakah boleh mengakui sebagai impairment tadi penurunan nilai?
Itu sampai saat ini saya belum bisa menjawab, Pak Fauzan, mungkin itu. Karena tadi diasumsikan memang aset wakaf itu tidak sampai rugi, memang sampai diatur. Ya, makanya kemudian di dalam PSAK 112 ini pun wakafnya itu terbatas. Wakafnya terbatas. Tidak semua wakaf yang ada itu diatur di sini, yaitu wakaf uang sama wakaf temporer. Wakaf temporernya itu juga wakaf uang. Jadi konteksnya di dalam PSAK 112 itu memang pembahasannya masih wakaf uang, belum wakaf-wakaf yang lainnya gitu. Jadi sama aset tetap ya, sama aset tetap. Itu yang kalau wakaf saham dan sebagainya kelihatannya masih belum diatur di dalam PSAK ini. Jadi itu memang keterbatasannya karena memang kalau kita lihat di catatan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah itu masih dalam pembahasan untuk wakaf-wakaf yang lainnya. Ya mudah-mudahan nanti itu akan lebih berkembang lagi ketika akan semakin banyak produk-produk wakaf yang ada. Target tahun ini dengan target tahun ini mungkin ya itu hanya bagaimana paling tidak itu laporan keuangannya itu dibuat lebih dulu gitu ya. Laporan keuangannya lebih dulu kalau ada upaya untuk membuat laporan keuangan, nanti kemudian akan ada catatan-catatan. Nah, biasanya nanti itu biasanya 1 tahun 2 tahun nanti Ikatan Akuntan Indonesia itu akan melakukan evaluasi implementasi dari PSAK ini. Kalau nanti ada perubahan-perubahan, baru akan dirubah. Ini kan baru efektif tahun 2021 PSAK-nya ini, efektif per Januari tahun 2021. Jadi kalau nanti ada banyak sekali yang belum tercover di dalam PSAK ini, saya rasa wajar karena memang masih tahap implementasi. Nah, mudah-mudahan nanti setelah tahap implementasi itu kita akan bisa tahu di mana titik kelemahannya, kekurangannya dan sebagainya. Nanti ada perbaikan-perbaikan. Mungkin begitu atas pertanyaan tadi. Silakan Bapak-Ibu sekalian kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali. Jadi memang untuk hari ini kita istilahnya sosialisasi lebih dulu, terutama di Ponpes Matulan Anwar gitu ya. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya rasa cukup Pak. Pak Vicky mungkin ada yang sampaikan Pak Vicky? Tunggu Pak, ada yang minta materi, tetapi saya tidak bisa ngupload Excel-nya. Mungkin tunggu sebentar, saya mau simpan di drive dulu agar bisa. Oh, Excel-nya harus ditutup dulu Pak Vicky. Ditutup dulu baru bisa di. Oh gitu Pak. Bisa kalau lagi sedang terbuka terus kemudian diupload ke. Jadi harus ditutup lebih dulu. Kalau PPT bisa Pak ya? Nah, sama kelihatannya sama harus ditutup. Bisa PPT Pak. Bisa. Oh iya. Oke. Oh ya bisa. Oke. Ya. Berikut saya lampirkan tadi ilustrasi via Excel. Semoga bermanfaat. Silakan di-download sebelum ditutup oleh Pak Noven. Ya, baik Bapak-Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi yang disampaikan dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih. Belum ada ya? Belum ada. Downloadnya di mana Pak? Di kolom chat Pak. Di chat. Nanti kalau yang PP Matulan Anwar mungkin nanti bisa saya kirim langsung ke Pak Khotib dan tim. Ya, makasih. Baik, insya Allah. Jadi insya Allah itu Bapak-Ibu sekalian. Mungkin karena ini ya, karena tadi ada sebagian yang sinyalnya jelek gitu ya, sehingga kemudian menjadi terkendala dalam mengakses mungkin tidak apa-apa, saya juga saya kirim ulang lagi, mudah-mudahan bisa sebelum nanti saya tutup itu mungkin bisa di istilahnya bisa di sharing, bisa di-download lah gitu. Insya Allah ini untuk acara sesi kita pada hari ini tentang laporan keuangan dan analisis transaksi keuangan Nazir Wakaf. Insya Allah nanti kita masih ada beberapa sesi lagi yang itu memang sifatnya sosialisasi dan pelatihan sebelum nanti memasuki tahapan FGD dengan Ponpes Matulan Anwar begitu. Insya Allah untuk sesi berikutnya nanti adalah tentang manajemen risiko. Manajemen risiko mungkin nanti kita koordinasi untuk tanggal waktunya nanti koordinasi lagi dengan
pihak Ponpes Matlul Anwar. Ada manajemen risiko, kemudian ada analisis laporan keuangan untuk nazir wakaf, dan terakhir nanti bagaimana cara mengaudit secara kepatuhan syariahnya. Gitu. Jadi untuk pengawasannya mungkin lebih pada sisi aspek pengawasannya. Jadi ini adalah bagian dari dari bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat kami yang akan diselenggarakan mulai bulan Juni sampai bulan September. Ini tahapan awal adalah untuk sosialisasi dan pelatihan, kemudian nanti tahap kedua itu kita lakukan FGD, dan tahap ketiga adalah desain aplikasi dan sosialisasi aplikasi, nanti tahap yang keempat. Insya Allah itu Bapak Ibu sekalian. Dari Pak Khotib ada yang mau disampaikan Bapak? Cukup Pak, terima kasih. Oke, matur nuwun. Kami ucapkan kepada Pak Khotib dan para pengurus wakaf di Ponpes Matlul Anwar Lamongan atas kesempatan dan kehadirannya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini. Untuk sekali lagi ini ada sharing diskusi ya tentang akuntansi dan laporan keuangan dan akuntansinya, itu untuk nazir wakaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi untuk tahapan berikutnya. Mungkin nanti kalau ada waktu silakan dari Ponpes Matlul Anwar bisa bergabung untuk manajemen risiko, keuangan sama audit saja. Mungkin begitu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Khotib Soleh bersama seluruh pengelola wakaf di Ponpes Matlul Anwar, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak yang pernah hadir pada pagi hari ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak sekalian. Terima kasih Pak Noven, Pak Vicky. Izin pamit, saya Rida, Pak Noven dari UPI. Oh ya, Pak Noven. Bu Rida. Telah disosialisasikan ke yang lainnya. Siap, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kabar-kabar di-share lagi ya Pak linknya. Saya kebetulan dari grup lain ya. Oh, iya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Noven, nomor teleponnya insya Allah kontak-kontak. Pak Vicky juga makasih banyak Pak. Oke, sami-sami Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dennis Martin. Something wrong with I think the meeting's over. I think the meeting's over.